Baik, saya mulai. Jadi melanjutkan dari kuliah kita sebelumnya, hari ini kita bicara tentang materi kedua, yaitu teknik optimalisasi klasik variabel tunggal. Em, Apa yang dimaksud dengan variabel tunggal? Variabel tunggal artinya apa? Seperti kita ketahui bahwa formulasi persoalan optimisasi itu dari abstrak, kita harus memodelkannya ke dalam bentuk matematika. Nah, bentuk matematika atau bentuk sesuai dengan formulasi persoalan optimisasi yang kita inginkan. Misalnya, persoalan itu kita modelkan dengan persamaan matematika sebagai berikut. Fungsi X sama dengan X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 minus X tambah 3. Nah, ini adalah sebuah fungsi. Nah, di mana kita tahu bahwa itu variabel tunggal, kita lihat bahwa ini variabelnya sama semua. Jadi X gitu ya. Kalau variabelnya lebih dari satu, atau variabel jama, atau multivariabel, itu variabelnya lebih dari satu. Jadi kadang-kadang disimbolkan dengan X1. Dalam persamaan ini ada X1, X2, misalnya X1, X2, X2, X1 pangkat 3 kali X2 pangkat 2 tambah 2 X1, X2 dan seterusnya. Tetapi pada materi ini kita mempelajari fungsi dengan variabel tunggal, ya, variabel tunggal. Nah, dan mencari nilai optimal dari variabel tunggal tersebut. Ya, kalau kita lihat di sini fungsi X ini sama dengan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat minus 3 tambah 3. Nah, fx ini sendiri adalah apa? Fungsi tujuan. Seperti kuliah kita sebelumnya bahwa um, formulasi umum persoalan optimisasi itu terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah variabel keputusan, yaitu dari X1. Kalau lebih, ya itu dari X. Kalau lebih dari 1 itu X1, X2, dan seterusnya. Tergantung permasalahan optimisasi yang sedang kita pertimbangkan. Nah, kemudian fungsi tujuan dilambangkan dengan fx gitu ya. Fx sama dengan rangkaian formulasi dari variabel keputusan. Kemudian ada kendala. Nah, ada fungsi tanpa kendala, ada fungsi dengan kendala. Jadi kalau kita lihat ini, ya, kita kembali. Nah, seperti itu. Nah, sebelum ke situ, kita harus lihat dulu. Ini ada bisa aja daerah visible minus 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Jadi daerah solusinya tuh di sini. Jadi apa yang kita cari dari optimisasi ini adalah nilai X yang membuat nilai fungsi tujuan atau fx ini menjadi optimal. Pertanyaannya adalah optimal yang bagaimana? Apakah maksimal atau minimal? Jadi kalau maksimal artinya kita mencari nilai untuk fx maksimal paling tinggi, di mana ketika kita memasukkan nilai X selain yang kita dapatkan, itu pasti lebih kecil daripada nilai X yang kita berikan. Atau minimal artinya itulah yang paling minimal. Jadi minimal maksimal itu di fungsi tujuannya. Tetapi pertanyaannya adalah berapa nilai X itu? Itulah yang kita cari, gitu ya. Oke. Nah, sifat-sifat fungsi ini kita ketahui dulu ada continue, ada discontinue atau discrete, gitu ya. Jadi fungsi sifat-sifat fungsi continue itu penjumlahan atau perkalian sebuah fungsi continue adalah continue. Jadi dia continue, nanti kita akan lihat bentuk gelombang kurvanya ya. Kemudian yang kedua itu rasio dua fungsi continue adalah continue pada seluruh titik yang sama mana denominator tidak sama dengan 0. Oke, kita lihat sini, ini adalah fungsi-fungsi discontinue. Ya, low pressure dan di sini putus, high pressure putus, direct fire furnace putus dan seterusnya. Nah, ini fungsi discrete. Discrete itu berupa sampling. Dia sampling pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ini berupa sampling. Itu biasa disebut dengan fungsi discrete. Nah, fungsi continue adalah kurang lebih seperti ini. Yaitu itu meningkat secara monoton. Monoton itu terus meningkat atau menurun secara monoton. Apa maksudnya monoton? Terus menurun. Kalau fungsi itu monotonik, maka kita tidak akan bisa dapatkan nilai titik ekstrim atau nilai optimalnya. Ya, jadi itu kuncinya dulu. Kok bentuk kurvanya seperti ini, kita tidak akan bisa mendapatkan titik optimalnya. Jadi supaya dapat titik optimal gimana? Fungsi harus minimal bersifat unimodal. Nah, unimodalnya apa? Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau seperti ini, berarti kita harus cari, pasti pertanyaannya adalah cari titik yang paling minimal. Titik paling minimal adalah di sini. Ya, titik
fungsi fx yang paling kecil nilainya adalah ketika x sama dengan apa? Sama dengan 0. Jadi fungsi tujuannya adalah minimal. Nah, dicarilah x-nya. X-nya sama dengan 0 untuk membuat fungsi tujuan minimal gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dalam kurva ini kita biasa mencari nilai titik ekstrim. Apakah ekstrim ke bawah atau ekstrim ke atas puncak atau lembah gitu ya. Nah, itu tergantung dari seperti yang pernah kita diskusikan, itu tergantung dari apa yang kita bicarakan. Kalau kita bicara keuntungan, maka tentu kita tidak begini kurvanya. Kita pasti cari kurva yang puncaknya yang kita ambil. Nah, kalau penggunaan energi, kita akan mencari kurva yang kira-kira model seperti ini. Energi yang digunakan misalnya minimal. Di mana fx itu fungsi dari energi. X itu variabel keputusan dari penggunaan energi itu. Ya, apakah itu bahan bakarnya, X itu melambangkan bahan bakar, atau dan seterusnya ya. Oke, nah ini sifat-sifat fungsi variabel tunggal. Kalau kita lihat di sini ya, ini unimodal. Kita lihat unimodal, ya. Ini continue, discontinue, unimodal, discrete. Nah, ini yang penting. Ini bagian yang penting. Bagaimana kita menentukan bahwa X yang kita dapatkan ini optimal atau tidak? Jadi ada dua step, ada dua langkah yang harus kita lakukan untuk fungsi tujuan dengan variabel tunggal atau single variable atau satu variabel. Pertama adalah kita harus menurunkan ya. Nah, jadi sebelum itu oke. Nah, sebelum sampai ke situ ada dua kriteria maksimum minimum atau nilai optimal. Ada optimal lokal atau yang biasa disebut relatif, ada minimum atau maksimum global yang kita sebut dengan mutlak gitu. Optimalnya mutlak. Mutlak artinya apa? Artinya dia itu paling tinggi. Kalau kita bicara minimum, berarti paling rendah, titik ekstrim paling rendah, nilai paling rendah fungsi tujuannya di semua kurva yang ada titik rendahnya gitu. Sedangkan minimum lokal artinya dia pada range tertentu, pada interval tertentu gitu ya. Ini sebenarnya gampang dilihat dari grafik seperti ini. Nah, ini lebih gampang melihatnya. Jadi ini kan ada titik-titik optimal nih. Nah, jadi untuk lokal, jadi ini titik optimal lokal atau titik maksimal lokal untuk antara titik ini sampai X2. Antara X2 sampai 4 ada titik lokal lagi, optimalnya, itu di X3, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk minimal juga ada beberapa. Jadi antara X1 dan X3, titik minimal X2. Ya, antara X3 dan titik ini ada X4, gitu ya. Nah, dari dua ini misalnya, titik ekstrim atau titik maksimal, kita lihat ini ada titik minimum lokal. Titik minimum lokal. Tetapi titik ini, X1 ini adalah titik minimum selain lokal, dia menjadi global. Kenapa global atau mutlak? Karena dia paling tinggi di antara kurva lainnya. Gitu ya. Kalau minimal, itu adalah titik X4 yang mutlak atau global. Karena apa? Dia yang paling minimal dari titik minimal yang ada di kurva ini. Gitu. Jadi ada minim, dia selain lokal juga global. Tapi yang ini, X3 itu titik maksimum lokal saja. Karena dia masih lebih rendah dibanding dengan titik maksimum yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, tetapi sekali lagi prinsipnya harus tidak boleh monoton grafiknya, harus ada unimodal. Unimodal ada turning back, baliknya. Ah, misalnya naikkan balik ke bawah gitu, atau turun ada balik ke atas gitu ya. Nah, itu disebut dengan unimodal atau unimodality. Oke. Oke. Nah, sekarang ini yang saya masukkan tadi penting. Ada dua step untuk mengukur atau mencari titik optimal dari sebuah fungsi. Pertama adalah sebelum syarat perlu. Yang kedua nanti disebut dengan syarat cukup, gitu ya. Nah, sebuah fungsi f(x) terletak pada interval a dan b sampai b itu memiliki sebuah minimum lokal pada x sama dengan x bintang atau x optimal atau sebut dengan x stasioner. Itu di mana a lebih kecil sama dengan x bintang lebih kecil sama b itu terdapat dalam
interval ini gitu. Nah, dan jika terdapat turunan dari fungsi ini, turunan pertama ya, nah, maka kita dapatkan titik stasionernya. Apakah sudah selesai? Belum. Belum selesai. Belum selesai. Nah, karena belum selesai, maka kita harus uji nilai ini apakah betul-betul X bintang ini adalah titik optimal atau nanti ada istilahnya itu titik infleksi atau titik saddle. Dia sebenarnya dapat sebagai nilai nilai faktornya, tapi dia bukan nilai optimalnya gitu. Ya. Maka kita samakan nanti turunan pertama ini sama dengan 0 gitu supaya kita mendapatkan nilai X bintang ini. Bingung ya? Nah, oke. Itu ya makanya saya bilang tadi itu harus dibaca dulu. Nah, intinya apa? Sederhananya begini. Saya punya fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x tambah 1 misalnya. Saya turunkan, turunan pertama itu saya samakan dengan 0. Ya. Ya, jadi 3x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, turunannya kan berapa? 2x tambah 3x kuadrat ya. 6x tambah 2x diturunkan menjadi 2. Ya, 6x tambah 2 disamakan dengan 0. Ya, disamakan dengan 0. Jadi 6x tambah 2 sama dengan 0. 6x tambah 2 itu turunan pertama dari fx tadi, fungsinya nih. Berarti apa? 6x, 2-nya kita pindahkan ke kanan, itu jadi 6x sama dengan min 2. Berarti kita dapatkan x sama dengan minus 2 dibagi 6. Ya, ya minus 2 dibagi 6 atau minus sepertiga. Gitu ya, minus sepertiga. Nah, titik x bintang atau stasioner itu adalah minus x pangkat x minus 1/3. Tetapi itu belum cukup, ya. Harus kita uji apakah minus sepertiga ini memang titik optimal atau tidak. Nah, bagaimana mengujinya? Kita uji dengan syarat yang kedua yang disebut dengan syarat cukup, gitu ya. Syarat cukup apa? Kita turunkan lagi gitu. Tadi kan udah turunan pertama. Jadi turunan pertama itu mencari titik stasionernya atau titik kandidat solusi. Nah, sedangkan syarat cukup apa? Syarat cukup ini menguji. Syarat cukup itu apa? Itu turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ketika order dari fungsi itu tinggi. Tetapi kalau cuma order 2, itu ya paling turunan kedua gitu ya. Nah, jadi kita turunkan turunan kedua. Nah, turunan kedua ini kita masukkan nilai X yang kita dapatkan tadi, yang minus sepertiga tadi, gitu. Nah, lalu kita misalnya tadi kan apa? Turunan pertamanya 6x tambah 2, gitu kan? Nah, ketika kita cari titik stasionernya dapat 6x sama dengan min 2, x sama dengan min sepertiga. Oke, dapat x sama dengan min sepertiga. Nah, sekarang kita turunkan fungsi fx ini turunan kedua. Turunan pertamanya apa tadi? 6x tambah 2. Berarti turunannya apa? 6. Nah, kalau 6, berarti apa? Kita lihat kriterianya. Itu sebuah nilai minimum. Itu dikatakan membuat nilai minimum, fx-nya minimum, jika apa? Jika turunan tadi, kalau ini genap ya, turunan genap itu maksudnya turunan kedua, turunan keempat, turunan ke-6, turunan ke-8 gitu ya. Jika lebih besar daripada 0, maka x tadi itu, x yang min sepertiga itu membuat fungsi ini menjadi minimum. Nilai total fungsi ini menjadi minimum. Artinya apa? Tidak ada nilai yang lebih minimum dari nilai ketika x min sepertiga tadi. Nah, jadi artinya apa? Karena dia tadi lebih besar daripada 0, 6x tambah 2, turunan keduanya berarti 6. Nah, kan positif, lebih besar daripada 0. Maka nomor 1 lah dia. Jadi itu nilai minimum. Artinya apa? Fungsi itu memiliki nilai minimum pada x sama dengan min sepertiga. Gitu ya. Min sepertiga. Nah, kalau nilai maksimum apa lagi nih? Nah, itu kalau tadi turunan keduanya itu yang genap ya, yang genap, turunan kedua kah, turunan keempat kah, turunan keenam kah, itu lebih kecil daripada 0. Nah, kalau tadi misalnya kita dapatkan min 6x apa? Min 6x apa per 2 misalnya. Nah, kan? Nah, maka apa? Oh sorry. Oke. Maka apa yang kita dapatkan apa? Min 6x diturunkan jadi min 6. Misalnya kan, turun keduanya. Nah, maka memasuki kriteria yang kedua ini. Ya. Artinya apa?
min 6x tadi kan tambah 2. Berarti x sama dengan sepertiga, bukan minus sepertiga. Misalnya kita dapatkan seperti itu, maka itu masuk kriteria yang kedua. Jadi sepertiga itu membuat nilainya menjadi maksimum. Tetapi karena persoalan kita beda, ya, beda di minus plus itu akan artinya beda arti gitu, beda. Nah, itu seperti itu. Tetapi ketika kita samakan, misalnya 6x tambah 2, nah, tetapi nanti kita turunkan apa? Misalnya x pangkat 2 lah misalnya, turunan pertamanya. Nah, kalau kita masukkan nilainya misalnya x yang kita dapatkan 0, berarti pada saat turunan kedua, dia tuh 0 misalnya. Nah, kalau kita masukin 0. Nah, maka kita harus uji lagi dengan eh, namanya, kita pakai turunan yang berikutnya, turunan ketiga. Nah, begitu. Jadi kok di turunan kedua tadi nilainya 0, nah ya, kita masuk kriteria yang ketiga. Gitu ya. Tapi kok nilai yang tadi turun kedua dengan masukkan nilai X optimal itu lebih besar daripada 0, maka minimum fx-nya, nilai fx-nya. Tapi kalau lebih kecil daripada 0, maka maksimum nilai fx-nya. Nah, tapi kalau 0, kembali lagi tadi ya, bukan berarti itu bukan nilai maksimum, bukan nilai minimum, tetapi merupakan titik infleksi jika n bilangan ganjil. Nah, jadi kalau kita dapatkan nilainya, misalnya kita turunan ketiga, nah, dapatlah nilainya. Kok dapat nilainya, berarti dia adalah titik infleksi atau saddle. Tetapi jika 0, kita turunkan lagi turun keempat, gitu ya. Selain itu tidak terdefinisi. Contohnya ini, x pangkat 3, ya. X pangkat 3 ini fungsinya. Grafiknya seperti ini. Kita bisa tidak cari titik optimal dari ini? Seharusnya tidak bisa ya. Kita lihat grafik ini karena ini fungsinya monoton. Tapi kita uji dengan kriteria optimalitas ini. X pangkat 3, kita turunkan turunan pertama berapa? 3x kuadrat. Disamakan dengan 0. 3x kuadrat sama dengan 0. Artinya x-nya berapa supaya 0? Berarti x-nya harus 0. Oke, betul tidak x0 ini adalah titik optimal? Maka kita turunkan kembali turunan kedua. 3x kuadrat diturunkan kembali. Tadi kan turunan pertamanya 3x kuadrat. Nah, turunkan lagi, itu 6x. Nah, 6x, nah, x-nya berapa? X-nya kita masukkan nilai yang kita dapatkan pada turunan pertama tadi. Jadi x-nya tadi 0. Berarti 6 kali 0. Berarti sama dengan 0. Karena pada saat turunan genap, turunan kedua tadi, dia 0, bukan positif atau bukan negatif, maka dia tidak masuk kriteria pertama, tidak masuk kriteria kedua. Artinya kita lanjut ke kriteria yang ketiga. Nah, berarti kita turunkan lagi, turunan ketiga. Berarti 3x kuadrat tadi kan, diturunkan turunan keduanya 6x. Nah, turunan ketiganya apa? 6x diturunkan lagi apa? Nilainya 6. Jadi pada saat turunan ketiga nilainya 6. Artinya apa? Pada saat turunan biasa ada nilainya. Nah, karena ada nilainya, maka dia bukan nilai infleksi atau saddle. Ya, pada saat turunan ganjil, apakah dia positif atau negatif, maka dia bukan maksimum atau minimum. Maka titik infleksi, dia titiknya 0 sini ya. Maka dia titik infleksi. Infleksi itu perpindahannya. Jadi dari kurva begini menjadi kurva begini. Jadi infleksi. Nah seperti itu kurang lebih ya. Nah, tetapi kalau ini 0, turunan ketiga, kita bisa turunan berikutnya. Tetapi ketika tidak bisa diturunkan, maka dia tidak ada solusi, tidak terdefinisi. Oke ya. Sebagai contoh, ini ya, kita lihat sini. 5x kuadrat, fungsi tujuannya adalah fx sama dengan 5x pangkat 6 kurang 36x pangkat 5 tambah 165 bagi 2 x pangkat 4 minus 60x pangkat 3 tambah 36. Nah, turunan pertamanya apa? Ini kan turunan pertama harusnya tahu ya, 6 dikali koefisiennya jadi kali 5 30, x pangkat 6 kurang 1, 6 kurang 1 ada 5. Dikurang 180 dapat dari mana? 6 kali 36, 180, x 5 kurang 1, x pangkat 4. Ya, 165 bagi 2, ya, 4 kali ini 330, x pangkat 4 kurang 1, 3, dan seterusnya. Didapatlah ini. Nah, kemudian kita cari titik stasionernya. Kita dapatkan 30x kuadrat tambah x
minus 1 kali X minus 2 kali X minus 3. Nah, kalau kita lihat dari fungsi ini, dari hasil ini, kita bisa katakan bahwa ada 4 kandidat solusi. Yang pertama apa? Ini kan disamakan dengan 0 nih. So, jadi supaya menjadi 0, X-nya 0, pasti semuanya 0. Ketika X sama 1, 1 minus 1 jadi 0. Ini jadi 0, jadi 1 solusi. X minus 2, 2, 0. Jadi ada 4 kandidat solusi. Ya. Nah, untuk membuktikan ini apakah titik variabel desain yang membuat fungsi tujuan itu maksimum atau minimum, maka kita uji dengan turunan kedua. Ya, turunan keduanya adalah 5, ini 5 kali 150 X pangkat 4 kurang 1720 X pangkat 3 dan seterusnya. Kita dapatkan ini, gitu ya. Nah, kita dapatkan ini. Nah, kita lihat sekarang nilai-nilai ini kita masukin. Nah, kita bikin tabelnya deh. Ya, X ketika 0, X ketika 1, X ketika 2, X ketika 3. Kalau dimasukkan nilainya ini, Fx ini 36, 27,5, 44, 5,5. Gitu. Harus kita uji nih. Nah, kita masukkan turunan kedua. Jadi ketika X sama dengan 0, 0, 150 kali 0, minus 720 kali 0, 0, 0, maka dia 0. Ini turun kedua ketika X-nya 0. Tapi ketika X-nya sama dengan 1, 150, kurang 720, dan seterusnya, kita dapatkan nilainya 60. Tapi ketika X-nya sama dengan 2, kita dapatkan min 120. Ketika X sama dengan 3, 540. Nah, berdasarkan kriteria tadi optimalitas yang kedua, kita bisa katakan bahwa sini ada, selain 0, ada ketika X1 itu 60, turun keduanya, yang positif mana? 60 dan 540. Ketika X1 sama X sama dengan 1 dan X sama 3. Jadi ketika positif, apa tadi kriterianya? Ketika Fx lebih besar daripada 0 pada turun kedua, maka jadi variabel tadi membuat fungsi tujuan itu adalah minimum, ya, minimum. Jadi ini adalah minimum. Jadi X sama 1 dan 3 itu adalah minimum lokal. Nah, nanti kita uji dari kedua lokal ini, dari Fx-nya mana yang paling minimum. Jadi itu menjadi minimum global. Nah, yang minus ada nggak? Ada. Ini minus 120. Minus 120 artinya apa? Artinya dia ketika lebih kecil daripada 0, minus 120 kan lebih kecil daripada 0, maka Fx-nya maksimum. Artinya apa? Ketika X sama dengan 2, ya, X sama dengan 2, maka fungsi tujuannya adalah maksimum. Oke? Sementara 1, 2, dan 3 kita dapat. Bagaimana 0? Karena dia 0, kita belum bisa putuskan. Maka kita harus turunkan untuk turunan yang ketiga. Sedangkan yang ini tidak perlu lagi, karena sudah simpul di sini. Tinggal yang ketika X sama dengan 0. Maka ini kita turunkan ketiga. 4 kali 150 berarti 600 X pangkat 3. Minus 720 kali 3 dan seterusnya. Kita dapatkan nilai ini. 600 X pangkat 3 minus 2700 X pangkat 2 tambah 1980 X minus 360. Karena yang belum tuntas adalah X sama dengan 0, yang lain sudah, maka kita cuma gunakan nilai X sama dengan 0. Kita lihat di sini, ketika kita masuk 0, 0, jadi ini jadi 0, ini jadi 0, dan akhirnya minus 360. Nah, ingat lagi kriteria optimalitas tadi, ketika turunan ketiga atau turunan ganjil 3, 5, 7 gitu ya, itu negatif atau positif, jadi beda dengan kriteria turunan genap ya. Kalau turunan genap itu positif berarti minimum, negatif itu maksimum, itu berlawanan. Tetapi kalau turunan ketiga, kelima, turunan ganjil, itu baik positif maupun negatif, itu sudah bisa disimpulkan bahwa itu titik infleksi atau titik sadar, bukan titik optimal. Dan kita stop sampai di situ. Berarti itu bukan nilai solusi. Tapi masalahnya ketika dia sama dengan 0 misalnya. Ketika dia sama dengan 0, maka kita harus turunkan turunan ke 4 sampai dia dapat kesimpulannya, gitu ya. Oke, jadi ini adalah titik infleksi. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan enggak?
Pak, saya ingin bertanya Pak, kalau yang Ya, titik infeksi itu bisa ditunjukkan nggak Pak? Dia kayak gimana Pak pada saat koordinat gitu Pak? Terima kasih Pak. infeksi itu ini seperti ini. Dia masuk ke dalam tadi turunan pertama kan kita mencari kandidat solusi. Akhirnya pada fungsi ini turunan pertama kan 3x kuadrat sama dengan 0 kan? Nah, 3x kuadrat sama dengan 0, dia kita dapatkan x sama dengan 0. Jadi kandidat solusi itu x sama dengan 0. Tapi apakah benar-benar solusi itu? Nah, kita uji. Kalau kita lihat di grafik ini x sama dengan 0, fungsi tujuan ketika x sama 0 kan ini 0 nih. Nah, dia ternyata bukan solusi. Tapi kan kita tidak bisa berpatokan dengan grafik ini, kita uji dengan tadi urutannya. Nah, dapat di mana kita tahu ketika turunan ganjilnya adalah bernilai tidak sama dengan 0, bernilai 6. Maka itu titik infleksi. Artinya itu bukan titik optimal. Jadi titik di antara titik yang ada, tapi itu bukan optimal. Jadi titik di dalam garis kurva itu, tapi bukan titik optimal. Seperti itu. Oke ya? Paham nggak? Untuk yang infleksinya Pak, maksud saya, itu bisa ditunjukkan nggak Pak? Titik infleksi itu kayak gimana pada Titik koordinat gitu? pada koordinat ini titik infleksi ini, titik saddle ini. Infleksi itu saddle juga namanya. Oke, oke, Masuk paham Pak, koordinat ini kan? makasih Pak. Ya Pak. Saya nggak paham tuh karena dia pakai istilah itu titik infleksi Pak. Ternyata sama dengan titik saddle. Ya, ini sama. Oke lah Pak Titik kalau gitu. infleksi itu saddle ya. Nah, Oke, oke, saya sama kurang tuh. memperhatikan Pak. Makasih Pak ya. Oke, oke, oke. Nah, ya, oke. Nah, Terima kasih Pak. oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk sedikit contoh misalnya. Nah, kita lihat nih, sebuah generator DC ini ini contoh yang satu apa? Satu variabel ya. Nah, nanti kalau yang multivariabel beda lagi. Sebuah generator DC yang mempunyai hambatan R ohm dan menghasilkan tegangan terbuka V volts. Ya. Cari nilai resistasi beban sehingga daya yang dihasilkan menjadi maksimum. Jadi yang dicari itu R kecil. Ya. Nah, artinya apa? Yang menjadi variabel dari soal ini, hati-hati kalian kalau ada soal seperti ini, berarti menjadi variabel keputusannya adalah R kecil. Ya, R kecil. Sedangkan V dan R-nya itu adalah konstanta, ditentukan hambatan dalam itu sudah terpasang, bisa diukur, bisa menjadi konstanta. Kemudian V-nya juga, tegangan terbukanya juga bisa dihitung, sudah standar, maka itu konstanta juga. Dari itu kita cari R kecil, berapa? Pertanyaan apa? Untuk apa? Untuk mencari apa? Mencari daya yang bisa dihasilkan itu secara maksimum. Berarti kita pasang untuk beban berapa gitu. Gitu ya. Untuk beban berapa? Nah, makanya kalau misalnya di PLTA mana kan, kalian tuh kalau kalau misalnya PLTA pembangkit listriknya itu besar, tetapi bebannya kecil itu bahaya juga, gitu ya. Nah, maka kadang-kadang dia dibuatlah beban dummy namanya, dikasih beban dummy, sehingga kontrolnya seperti itu supaya tegangan dan stabil itu cara yang paling konvensional. Biasanya misalnya di PLTA dan sebagainya. Nah, itu cara paling. Jadi bebannya itu bisa stabil, gitu ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Kalau kita dengan apa hukum kelistrikan, kita bisa dapatkan I sama dengan V dibagi R tambah R kecil. Jadi ini ingat, ini konstanta. Ini konstanta. Yang kita cari itu bukan ini, bukan ini. Jadi kok ini ketahui sebenarnya tinggal apa dibagi R, berapa R gitu ya. Nah, apa tambah R gitu ya. Jadi sebenarnya yang cari itu R kecil. Nah, yang karena kita mencari daya, maka rumus daya adalah P sama dengan I kuadrat R, ya, sama dengan, ya kalau kita ganti I-nya ini, jadi V, ini kita ganti masukin, V dibagi R tambah R kuadrat kali R, sama dengan V kuadrat R dibagi R kuadrat tambah R kecil kuadrat tambah 2RR, ya. Nah, ini fungsinya. Kalau Pak, tadi kok ada fx, ada apa? Bisa saja, gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi fx-nya mana sini? Yang menjadinya fx-nya f itu p di sini. X-nya mana? X-nya itu r kecil. Jadi ya fx gitu ya. Ini sebenarnya p dan kurung r kecil gitu. Fungsi daya terhadap r kecil gitu sebenarnya. Jadi kita bisa menggunakan notasi aslinya atau kita bisa menggunakan notasi matematika yang general gitu ya.
Nah, artinya apa? Jadi bingung. Ini kalau tadi kan mana? Ah, ini kan turunan F. Ya. Nah, ini kan sama. Fx sama dengan kalau soal tadi kita itu P. Ini R kecil gitu. Ya. Sedangkan ini konstanta tadi ada V itu tidak kita gubris, tapi itu masuk dalam perhitungan, tapi tidak bukan variabel gitu. Jadi tinggal kita kalikan biasa. Yang kita cari tadi R kecil gitu ya. Jadi kok turunan F terhadap X, kalau di sini artinya turunan P terhadap R kecil gitu. Gitu ya. Nah, kok kita turunkan ini bisa kalian cari nanti turunannya bagaimana, dilatih nanti ya. Nah, itu kita bisa dapatkan bahwa turunan pertama pakai UV gitu ya. Jadi U per V ya. Nanti silakan dilatih lagi turunan apa teknik penuhnya. U aksen V minus U V aksen dibagi V kuadrat gitu. Kalau masih ingat gitu ya. Masih ingat gak nih? Tidak, Masih Pak. ingat turunkan ini? Udah agak lupa ya? Iya, Pak. Nah, nanti coba dilatih lagi ya. Nah, pokoknya ini turunan adalah ini dianggap U, ini dianggap V, ya. Ini dianggap U, ya. Ini dianggap V. Nah, jadi turunan ini artinya U aksen U turunan U dikali V, ya, turunan U dikali V dikurang U dikali turunan V dibagi V kuadrat. Jadi kalau kita lihat sini turunan U apa? V kuadrat diturunkan terhadap R adalah V kuadrat ya. R-nya hilang. Dikali apa? Dikali V. V itu R kuadrat tambah 2 ini. Sama persis, tinggal copy aja sini. Dikurang apa? Dikurang U, ini U, dikali turunan V. Turunan V ini turunkan nih terhadap R ya, R kecil. Nah ini karena tidak ada R kecilnya jadi 0. Ini karena ada R kecilnya jadi 2R turunannya. Ini 2R. Tambah, ini karena ada R-nya jadi turunan 2. Ini kayak 2RX gitu. Ya turunnya berarti 2R gitu kan. Nah 2R besar. Nah, disamakan dengan 0. Karena disamakan dengan 0, ini kita tinggal gampang tinggal kita ini akan saling menghilangkan nanti kalau kalian pecah ini nanti ada yang saling menghilangkan nanti tinggal ini. Nah, karena tinggal ini tinggal naikkan. Jadi yang tinggal ya kalau ini kita naikkan kan ini naikkan kan jadi 0 nih. Berarti yang tinggal ini kita pindahkan jadi 0. Artinya apa? R kuadrat sama dengan R kecil kuadrat. Gitu ya. Nah, R kuadrat atau R sama dengan R. Karena R tahanan tidak boleh negatif, maka dia pasti positif, gitu ya. Nah, itu betul nggak? Harus cari lagi. Turun ke 2. Aduh, lebih repot lagi nih Pak ya. Iya nih panjang memang. Nah, jadi harus dilatih. Memang kadang-kadang memang perlu bantuan software untuk menghitung-hitung seperti itu. Seperti ini ya. Nah, didapat seperti ini. Nah, akhirnya dari perhitungan ini diturunkan lagi dan seterusnya itu didapatkan V kuadrat dibagi 8R pangkat 3 kurang dari 0. Ya, lebih kecil. Artinya apa? Artinya ini kan pasti negatif. Ya. V kan pasti positif, R pasti positif. Artinya apa? Turunkan 2 ini pastilah nilainya negatif. Gitu ya. Pasti nilai negatif. Kenapa ini R kecilnya hilang? R kecilnya itu kita masukkan di sini. R sama dengan R. Didapat dari turunan pertama tadi. Jadi R kuadrat tambah 2 R kuadrat besar. Ini kan R. R sama dengan R besar. Berarti jadi 2R besar nih. 2R besar kuadrat. Ini jadi 2R kuadrat. Karena R kecil jadi R besar. Nah, akhirnya kita dapatkan kurang lebih ini. Lebih kecil daripada 0. Nah, ingat kriteria yang kedua tadi apa? Kriteria yang kedua, kalau lebih kecil daripada 0, mana kita cari? Masuk kriteria yang kedua. Kalau di bawah kecil daripada 0, maka nilai maksimum. Nah, ya kan maksimum. Artinya apa? Ketika R sama dengan R itu nilai maksimum. Nah, tinggal kita masukkan nilai ini, R kecil sama R besar, kita masukkan aja ke fungsi aslinya. R ini kita ganti dengan R besar. R ini kita ganti dengan R besar. Didapatlah kurang lebih seperti ini.
ya, jadinya V kuadrat, R-nya kita ganti masuk R besar, R kecil kita ganti R besar, R kecil kita dapatlah V kuadrat dibagi 4. Dan inilah daya maksimum yang bisa dihasilkan oleh si generator tadi. Artinya misal tahanan dalamnya katakanlah 0,1, atau gampangnya 1 lah ya. Nah, 1 biar gampang itu. 4 kali 1 kan 4. V-nya misalnya berapa nih, supaya gampang hitungnya. 10 ya. Nah, 10 berarti kan 10 pangkat 2 100 misalnya. Jadi 100 dibagi 4 25 watt lah, itu daya maksimum yang bisa, paling maksimum yang bisa dihasilkan oleh generator tadi gitu ya. Nah, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke coba software? Ada pertanyaan? Nggak ada? Adakah? Ada. Nggak ada ya? Halo? Tidak, Pak. Oke. Nah, kalau kalian menggunakan MATLAB, misalnya ya, nah, misalnya MATLAB ya, MATLAB ini kalian gunakan yang di bagian M-file-nya aja. Siapa yang udah pernah menggunakan MATLAB? Saya, Pak. Udah ya? Oh ya. Saya siapa? Tadi namanya? Hansen, Pak. Hansen ya? Oh, karena Iya, Pak. bagiannya nggak kelihatan. Oke. Hansen ya? Nah, Iya, yang Pak. lain pernah? Belum ya? Nah, mohon diperhatikan benar-benar, ini akan membantu kalian mengerjakan tugas, karena tugasnya nanti itu panjang, lumayan panjang. Kalau kalian tanpa bantuan software mungkin agak susah lah kayaknya tuh. Nah, pertama saya hapus dulu nih ya, saya hapus dulu ini. Nah, jadi pertama-tama nanti kalian bisa bikin M-file-nya, misalnya ini save dulu sebagai apa? Filenya coba-coba lah ya. Coba-coba. Udah. Oke ya. Nah, misalnya kalian pertama tentukan variabelnya dulu. Misalnya ini contoh saja ya. Nah, ini kalau kalian run, nah, nanti dapat ya. Nah, setelah kalian tentukan variabelnya, kalian tentukan f-nya. Misalnya apa? F apalah ya. F sama dengan tadi misalnya X pangkat 3 tadi ya. Nah, gitu kan X pangkat 3. Nah, kan X pangkat 3. Nah, kita nanti kalian cari secara manual bisa bantu seperti ini. Cara ananya ada maka kita turunan pertama misalnya itu sama dengan apa? Sama dengan div F. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat turunan nah, kalau ada add path tadi itu berarti dia di luar path tadi ya. Nah, kita lihat kalau kita running ini, nah ya, kita lihat bahwa turunan pertama 3x kuadrat yang tadi nih. Kalau masih ingat ya. Nah, ini 3x kuadrat kan? Ya, 3x kuadrat. Nah, kalau coba berarti kita coba cari itunya. Nah, coba kita solve ya. Nah, jadi dia nilainya 0. Ya, X itu sama dengan 0. Nah, ya. Turunan pertama 3x kuadrat sama dengan 0, berarti X-nya berapa? X-nya 0. Nah, tetapi kita harus uji apakah X0 tadi, titik stasioner tadi, titik yang kandidat optimal itu apakah benar-benar optimal. Jadi misalnya kita turunkan 2 misalnya ya. Kita copy aja ini. Ini turun kedua. Oke. Nah, turunan keduanya apa? Turunan keduanya 6x. Nah, tadi nilai 0 ini, kita masukkanlah nilainya x nih. Nah,
Nilai X-nya apa? Berarti kan 0 kan? Turun kedua tuh nilainya 0. 0, kita belum dapat solusinya. 0 kan? Ini harus lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 0. Kalau 0, kita turunkan lagi, turun ke 3. Ya, turun ke 3 misalnya. Ya, ke 3. Nah, hasilnya 6. Kok kita lihat tadi ini? 6 kan? 6. Ketika turun ketiga 6, artinya apa? Artinya itu titik infleksi, gitu ya. Betul nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya kan udah coba kayak Bapak nih di MATLAB saya. Kok dia komen komen Windows-nya enggak autoran gitu Pak ya? Enggak kayak Bapak gitu. Windows-nya apa? Komen komen Windows-nya itu enggak kayak muncul kayak Bapak gitu. Misalnya kita ketik X sama dengan sim dalam kurung ketik Komennya di X. sini. Ini Ya. komen window. Ini harus buka di M-file-nya. Jadi yang buka M-file. Jadi untuk membuat M-file. Kalau command window itu yang ini. Oh, ini Betul, satu-satu saya, dia. betul saya bikin di M file Pak, cuman enggak running jadi command Windows. Sekarang di sini. Di run bisa. Iya, saya Apa lagi coba pesannya? run. Enables or inspected parenthesis or breaker. Nah, Inline itu fix kalau dicek kita apa, gunakan. pasti ada keliru, entah keliru ketiknya atau apanya gitu. Nah, Oh. harusnya sih ini Jadi setiap umum kali aja nih. ketikan itu F5 Pak ya, habis setelah ngetik. Gimana? Setelah ngetik itu tuh langsung ketik F5 Pak ya. F5 mana? Enggak, ini run aja nih. Satu line maksudnya line per line ya. Enggak, kalau run ini langsung run semuanya. Run semua yang ada di sini. Oh. Oh iya iya. Oke oke. Enggak satu persatu. Kalau kecuali di sini nanti satu persatu. Kalau ini run semua. Tapi kalian bisa juga run one by one, tapi kan capek kalau satu persatu. Nah, ini saya runkan aja semua. Oke ya? Oke oke oke. Oke. Ngerti Pak. Nah, Pak, tapi gimana Pak? Ini kalau kayak gini kan susah kami Pak, misalnya. Nah, tapi ini terkait itu ya. Nah, misal, aduh, ini gimana nih Pak? Kami pusing nengoknya Pak. Nah, gitu kan? Nah, biasa kan Mas itu pusing ya, gitu kan? Maksudnya ini gimana nih Pak? Nah, gitu kan? Ini simbolnya banyak. Variabelnya mana? Variabelnya R Pak. Oh, gitu. Oke. Nah, coba berarti kita coba aja. Coba aja misalnya sebelah coba-coba G. Atau udah salah ya, gabung di situ aja. Nah, misalnya gabung sini aja. Nah, misalnya oke, misalnya X apa? Kita gunakan term yang ada tadi. Oh, tapi berarti bedakan aja deh. Ya, bedakan aja. Coba-coba lagi. Gitu ya. Nah, coba-coba lagi lah. Oke ya. Nah, misalnya ini kalau kita ngikut ini kan, kita pakai R kan? Variabel putusannya kan? R sama dengan apa? R sama dengan apa tadi? R ya, simbolnya R. Nah, tapi kan kita ada gunakan yang lain tadi tuh, yang apa tadi? Yang tadi sim apa yang tadi mana? Yang mana tadi ya? Oh, di sini ya, sorry. VR ya. VR. Ya. Oke. Sims VR. Oke ya.
Nah, kita punya Sims VR misalnya. Ini simbol aja karena kita belum tahu nilainya. Sebenarnya kalau kita tahu nilainya gampang, tinggal nggak perlu pakai simbol aja, gitu ya. Nah, kemudian apa? P sama dengan fungsi terhadap R tadi kan. Nah, fungsi terhadap R-nya apa? Apa nih? V kuadrat R ya. Oke, V R V kuadrat kali R ya, bukan, atau gini kita R kali V kuadrat tadi kan, V kuadrat dibagi apa tadi, R R kuadrat tambah besar R. kuadrat tambah R kecil kuadrat tambah 2R P besar. Ya. R kuadrat R besar kuadrat ditambah R kuadrat ditambah 2R kecil kali P besar. tambah 2 kali R kecil tambah bisa tambahkan kali R besar ya, betul kan? Betul Pak. Kali bukannya P Pak. Hah? Bukannya kali P besar Pak ya? Yang di ini, yang V-nya nih Ini P besar. Nah, yang ini dua kali R kecil dikali P. Rumusnya bukan P Pak ya? ini 2 R kecil lah. Iya iya iya. Ini kan? R besar Pak. Iya, saya yang salah tulis Pak. Oke, nah berarti kita turunkan. Jadi yang turunkan seperti ini nih, turunkan seperti ini nih, ya. Terhadap apa? Terhadap X gitu ya. Nah, misalnya sama dengan div apa P ya, ini. Ya, yang ini nih. Kan sama nih. Nah, cuman digunakan sekarang pakai term X saja. Coba kita hapus dulu ini. Oke, terang. Sims. Bentar. Nah, tadi. Oh, sorry. Mana? Oh, ini. Ya. Berarti apa dapatnya? Kita dapatkan V kuadrat bla 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 bla. Nah, ini dibagi ini nih, dibagi ini. Ini yang kita dapatkan nih. Ini nih, turunan pertamanya nih. Ya kan? Betul lah. Inilah dia kan? Nah, inilah turunan pertamanya gitu ya. Oke, kalau berarti kita cari apa nilai? Solve. Solve P1. Ya. Misalnya nah, jawabannya apa? Solve P1 ini artinya apa? Kita cari nilai R-nya itu R kecil ini sama dengan apa? Sama dengan R besar. Nah, berarti masuk akal tadi itu kan. Berarti nilainya R sama dengan R besar nih. Sorry. Ya. Nah, ini kan sama nih. Tapi kita harus uji lagi. Gitu ya. Nah, uji lagi. P2, berarti turun kedua ya. Sama dengan nah, ini cara manual sih sebenarnya. Nah, didapatlah turunan keduanya sama ini nih. Gitu kan? Nah, ya, turunan keduanya sama ini. Jadi tinggal kalian ini alat bantu saja gitu ya. Ini alat bantu saja gitu ya. Ini alat bantu saja. Uh, Oke. Okay. Nah, jadi dapatkan seperti ini, ya. Nah, akhirnya dapatkan seperti ini, kita bisa bisa mana tadi ya? Uh,
Nah, itu. Nah, nanti tinggal dimasukkan nilai R-nya saja. Dapat nilai R saja, nanti didapatkan nilai R sama dengan R gitu ya. Nah, didapatkanlah nilai nanti, nilai ini. Nilai ini nanti ketika kita ketahui nilai V, tapi ini udah pasti negatif. Udah pasti negatif, kita dapatkan nilai ini. Jadi kalian uji saja nanti ketika V dan R ini ketahui, dia nanti langsung berupa angka. Gitu ya. Ini hanya alat bantu nanti ketika kalian mengerjakan ya. Nah, ini alat bantu saja. Jadi kalian nanti ngitungnya agak agak mudah karena ada bantuan dengan software gitu ya. Nah, tapi konsepnya itu tetap kalian mengerti gitu ya. Nah, oke. Nah, nanti ini tugas. Tugas nanti jam 2.30 ini, jam 2.30 nanti terpublish di Google Classroom. Ya, dikumpulkan nanti 3 minggu. Ya, 3 minggu. Berarti tanggal 24 sebelum jam 3 sore. Ya, dikumpulkannya di Google Classroom, bukan di komentar umum ya, di komentar pribadinya untuk tugas itu. Ya. Nah, ini kan harusnya kalian udah gampang nih cara nyarinya ini kan. Nah, ini juga udah gampang. Kalau pakai software pun gampang ini. Ya, sebentar dapat. Atau kalian cari manual pun kalau memang mau benar-benar pengen tahu hitungannya benar atau enggak, boleh juga, boleh. Dengan MATLAB juga boleh, ya. Tetapi saya minta ditulis tangan nanti tuh. Jadi instruksinya ada nanti di itu berapa. Ini soal teoretikal, ya. Nah, ini teori aja 1 sampai 3. Nah, 4 sampai 6 itu agak sedikit praktis gitu ya. 4. Nah, nanti boleh kalian misalnya di software itu kan susah Pak nulis bentuk-bentuk gini. Ya tinggal kalian kasih nama aja. P ini jadi apa ya, D ini D kecil, D besar ini. Nah, ini kan bisa. Nah, nanti langsung kalian dapatkan nilainya. Ya. Tetapi ini ingat, ini berbasis pada variabel tunggal gitu ya. Nah, juga ini tenaga kuda horsepower. Nah, ini paling mudah sebenarnya nomor 5. Ini kan tinggal dikalikan biasa saja. Tapi pengertian yang penting. Nah, nomor 6, ini agak sedikit logaritma. Nah, tapi ini pun juga tidak ada susah. Minta bantuan MATLAB, log udah dapat ini, gitu ya. Pasti dapat, dia pasti bisa nurunkan. Ya. Nah, oke. Bisa ya? Nanti tugasnya dikumpul paling lambat tanggal 24. Ya, jadi saya minta mohon semuanya bisa